Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda semua, selamat sehat, dan salam ketemu kembali bersama Bapak Rusdian Effendi di Rusdian Effendi Channel. Kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7. Di bagian kedua, untuk menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Di kompetensi dasar 3.16 kita akan menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian di 4.16 kita akan menyajikan tanggapan dari sebuah buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Bapak berharap setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan Bapak berharap bisa nanti Ananda semua mengomentari isi buku fiksi dan non-fiksi dari apa yang kalian baca. Nah, perhatikan slide berikut ini Ananda. Di slide ini kita berbicara tentang unsur-unsur yang dibahas dalam buku fiksi yang ada dalam sebuah komentar. Artinya di sini, kalau kita mau mengomentari buku non-fiksi, dapat dikomentari ada beberapa hal yang harus kita komentari di sini. Pertama, kita mengomentari bagian cover buku. Bagian cover buku adalah bagian terdepan dari buku yang merupakan sampul agar penanda untuk menarik perhatian orang lain. Yang kedua adalah rincian subbab buku. Dalam rincian subbab buku ini berisi tentang urutan-urutan atau sistematika judul-judul kecil dari tiap judul besarnya. Kemudian judul subbab. Di judul subbab ini akan menelaah secara rinci satu persatu. Dan yang keempat bicara tentang isi bukunya. Kelima, kita bicara tentang cara menyajikan isi buku tersebut. Yang keenam, bahasanya yang akan kita ulas di sini. Serta yang ketujuh adalah sistematika urutan dalam penulisan buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi tadi yang telah kita ketahui bagaimana struktur atau unsur-unsurnya di dalamnya, kita mencoba untuk bagaimana melangkah-langkah untuk menilai dari buku tersebut. Nah, kalau kita menilai buku non-fiksi, ada beberapa tahapan. Pertama sekali kita harus membaca buku itu. Setelah kita membaca buku itu, kita harus menjawab pertanyaan apa-apa saja yang bisa menjadi kunci dari semua hal yang akan kita bahas dari komentar buku. Jadi kalau kita mau mengomentarinya, kita harus memberikan pertanyaan dan dari pertanyaan itulah jawaban-jawaban itu muncul berbentuk komentar terhadap pendapat kita dari isi buku tersebut. Setelah dibaca, jawab pertanyaan pertama, apa judul bukunya dan apa tema buku tersebut. Kemudian, kalau kalian sudah tahu, cocokkan kepada bidang ilmu yang dibahas dalam buku itu. Kemudian, apakah buku itu ditunjang oleh adanya gambar, ada foto, ada ilustrasi, ada tabel atau grafik? Nah, apakah semua itu cukup bisa membantu dan memperjelas isi buku tersebut? Kemudian, bagaimana penulis untuk merinci menjadi sub-sub buku? Apakah sudah sistematis dan mudah untuk kita baca dan kita ikuti? Nah, itu menjadi komentar kita nanti. Selanjutnya, kita bisa mengomentari apakah bahasanya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Dari sinilah kita bisa mengomentari isi buku non-fiksi dengan tepat. Ananda, kalau tadi kita bicara tentang unsur-unsur yang harus dikomentari dalam non-fiksi, sekarang kita akan mengomentari unsur-unsur buku fiksi. Untuk buku fiksi, yang pertama sama, bagian cover bukunya. Yang kedua, rincian sub bukunya. Yang ketiga, judul subbabnya. Dan yang keempat ini yang berbeda dari non-fiksi. Tokoh dan penokohannya bagaimana? Jadi unsur intrinsik yang kita pahami di sini. Kemudian tema cerita tersebut sebagai landasan cerita itu tepat sasaran atau tidak. Kemudian bahasa yang digunakan akan kita komentari.
Dan selanjutnya penyajian alur ceritanya itu akan kita bahas apakah menggunakan alur maju, progresif, atau alur mundur dengan flashback, atau alur campuran. Nah, ini akan kita bahas lebih detail lagi kalau kita akan mengomentari isi buku fiksi. Ada beberapa langkah tahapan kalau kita mau menilai buku fiksi itu. Tahapannya sama seperti kalau kita membaca buku non-fiksi. Pasti kita tahapannya membaca. Setelah kita membaca, maka kita akan menjawab pertanyaan itu untuk menemukan kembali apa yang harus kita kritisi atau yang kita komentari. Pertama, bagaimana judul dan temanya yang dibahas? Apakah ada keunikan di dalamnya? Kemudian, bagaimana pengarangnya untuk mengembangkan latar ceritanya? Apakah dia mengembangkan dengan latar tempatnya, latar waktu dan suasananya jelas tampak di dalamnya? Kemudian, bagaimana pengarang menggambarkan tokoh dan perwatakan dari masing-masing tokoh? Apakah dia kuat atau kental untuk memberitahu bahwa watak tokoh ini jelas ada di dalamnya? Nah, bagaimana pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh pengarang? Apakah dia menggunakan diksi yang sesuai dengan hati dan keinginan pembaca? Dan apakah kalimatnya unik? Dan kekuatan keunikan itu dibangun dari sebuah cerita yang ada. Dan yang terakhir, kita bisa mengomentari tokoh mana yang kamu sukai dan mengapa bisa kamu sukai. Itulah cara kita mengomentari atau menilai buku fiksi yang telah kita baca dengan baik. Ananda, Bapak akan memberikan 2 contoh. Yang satu adalah contoh bagaimana kita akan menilai sebuah buku non-fiksi. Dan yang kedua, kita akan menilai contoh dari buku fiksi. Nah, ini berikut ini adalah judul buku dari pengarang Eli Damaywati maksud saya. Judul buku di sini adalah Karena Buku Senikmat Susu. Nah, inilah satu contoh dia menilai atau mengomentari isi dari buku tersebut. Ini dia. Dari judulnya saja, ini sudah mengundang selera untuk membaca seluruh pemberian pembaca ini. Nah, pemberian judul ini Karena Buku Senikmat Susu ini memang benar-benar unik. Kenapa unik? Karena dia menimbulkan keingintahuan pembaca. Nah, penulis ini ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca itu bisa setara dengan kenikmatan minum susu, gitu. Kenapa buku ini seperti itu? Karena buku ini ditulis dengan sistematika dan runtut sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contohnya untuk melakukan penumbuhan minat baca itu dituliskan secara rinci sehingga pembaca itu terus langsung bisa dengan mudah melakukan dengan kehidupannya sehari-hari. Bahasanya pun yang digunakan, dia menggunakan bahasa yang sangat segar, sangat santai, sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Di sini contoh dari sebuah hal mengomentari buku non-fiksi. Yang kedua, kita akan mengomentari buku fiksi. Nah, buku kumpulan dongeng Bulan Kuning. Buku ini adalah merupakan kumpulan dongeng Bobo yang ke-23 yang diterbitkan oleh PT Penerbit Sarana Bobo di 48 halaman. Perhatikan contoh komentar berikut ini. Nah, ini adalah sebuah komentar dari struktur terhadap buku ini. Komentar yang pertama, dia mendata bukunya. Dari data buku tertera, di situ ada judul, kemudian ada penerbit di situ, kemudian halamannya berapa, kemudian percetakan keberapa, di situ jelas tertampak. Kemudian ada info singkat tentang terbitan edisi. Ini ada jelas ya bahwa dia kumpulan dongeng Bobo ke-23 yang di dalamnya ada sekitar 20-an dongeng. Yang salah satu dongengnya yang menarik adalah Sang Prabu dan si Petani. Nah, di sini dia memaparkan ringkasan ceritanya. Sang Prabu dan si petani menceritakan tentang seorang raja yang tersesat di hutan, terpisah dari seluruh punggawa yang mengawalnya. Raja berjalan sendiri dan sampailah di persawahan. Di situ raja bertemu dengan seorang petani sederhana di gubuknya. Si petani tidak mengenali sebagai rajanya. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah dia mengomentari bahwa dalam situ ada tanggapan penulis tentang cerita.
Kisah ini tentu tidak menjadi menarik pada awalnya. Raja tidak berterus terang bahwa dia adalah raja. Jadi raja di situ bersembunyi, artinya dia menyamar bahwa tidak jelas dia seorang raja di situ. Nah, dalam percakapan mereka, kita mengetahui betapa si petani yang sederhana itu bersikap selalu ramah dan baik hati kepada setiap tamu yang baru dikenalnya. Walaupun dia nggak tahu kalau yang datang itu adalah seorang raja. Dia bukan sengaja bersikap ramah dan baik karena dia nggak tahu yang di hadapannya itu tadi, iya, seorang raja. Kemudian kita akan menilai terhadap buku tersebut. Nah, penilaiannya, meski dongeng ini pernah dimuat di majalah Bobo, tetapi masih menarik ketika dibaca. Apalagi kini dongeng-dongengnya diilustrasikan dengan gambar-gambar indah, penuh warna, sehingga suasana dongengnya amat terasa. Nah, di sini ada data penulis terakhirnya. Artinya nama si Iis dan tim anak yang membuatnya, dan buku itu sumbernya dari Kompas tanggal 26 Oktober 2003. Baik Ananda, sebelum diakhiri sebuah pelajaran kita ini, ada baiknya Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk membuat komentar isi buku. Coba kalian buat komentar isi buku yang telah kamu baca. Bukunya bebas ya, apa saja boleh. Pada unit-unit sebelumnya dengan mengacu pada format yang ada berikut ini. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Nah, Ananda, komentar buku tersebut lebih baik coba kamu ambil sebuah buku berbentuk buku fiksi atau buku hayalan ya. Nah, kamu coba data dulu pertama format umumnya tentang data bukunya. Apa judulnya, siapa penulisnya, editornya, desainer layoutnya, desainer lampunya, desainer sampulnya maksud saya. Kemudian penerbitnya, ISBN-nya nomor berapa, tahun terbit, gambar sampulnya, kemudian jumlah halaman isinya, lebarnya berapa, dan tingginya berapa untuk buku tersebut. Selanjutnya, coba kalian buat format khusus laporan buku fiksi yang ini. Tanggal bacanya tanggal berapa ya. Kemudian coba kalian analisis latar dan alurnya. Di mana, kapan, dan apa yang terjadi di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian, coba kalian catat kemudian siapa tokoh atau bagaimana karakternya masing-masing. Dan sebagai tambahannya, siapa tokoh favoritnya dan beri alasannya mengapa kamu menyukainya. Siapa pula tokoh yang tidak kamu sukai, beri juga alasannya. Selanjutnya, ada masalah dan solusi. Konflik tentang apa dan bagaimana cerita ini diakhiri. Dan kamu memberikan pendapatmu di akhir cerita ini. Coba kamu beri pendapat. Kamu suka buku ini enggak? Dan apa bagian yang terfavorit yang kamu sukai? Mengapa bisa kamu sukai pada saat kamu membaca itu? Silakan, selamat bekerja. Demikian Ananda pembelajaran kita tentang menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.